Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Ibu Sri Zulaihati selaku dosen pengampu Statistika Ekonomi dan Bisnis. Kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil PJBL statistika kami mengenai observasi BPS dan BAPEBAM. Boleh di next? Sebelum memulai untuk pemaparannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Mutia Safira dengan NIM 1715623062. Rekan saya. Saya Ananda Fatika Putri dengan NIM 17156230055. Saya Naila Afiati dengan NIM 17156230003. Saya Naila Sebita Anwar dengan NIM 1715623052. Saya Putri Tairunisa dengan NIM 1715623010. Baik, boleh di next. Ya. Untuk pemaparan pertama langsung saja untuk mengenai ruang lingkup BPS yaitu IHK. IHK adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK, salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga, inflasi atau deflasi di tingkat konsumen. Boleh di next. Cara menghitung IHK. Pertama, membagikan harga satu barang saat ini dengan harga dasarnya di periode sebelumnya, lalu dikalikan 100. Seperti yang sudah dilihat, IHK sama dengan PN per PO dikali 100, di mana PN itu harga sekarang dan PO sama dengan harga pada tahun dasar. Boleh di next? Selanjutnya itu contohnya seperti harga barang A pada tahun 2016 adalah 12.000, sedangkan pada tahun dasar harga barang tersebut adalah 10.500. Maka IHK pada tahun 2016 adalah 12.000 dibagi 10.500 dikali 100 sama dengan 114,2. Penjelasannya, dari hasil perhitungan tersebut ada kenaikan IHK pada tahun 2016 sebesar 14,2% dari harga pada tahun dasar dalam kurung 114,2 dikurang 100. Boleh di next. Lalu selanjutnya itu kendala-kendala menghitung IHK. Yang pertama, ketersediaan data. Salah satu kendala utamanya adalah ketersediaan data yang lengkap dan akurat. Lalu yang kedua, perubahan pola konsumsi, yang dimana pola konsumsi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, kualitas data. Kesalahan dalam pengumpulan data harga atau kesalahan input dapat menghasilkan estimasi yang tidak akurat. Lalu yang keempat, inflasi produk khusus. Produk-produk tertentu seperti barang-barang mewah atau barang-barang yang langka dapat mengalami inflasi yang tinggi. Boleh di next? Selanjutnya yaitu yang kelima, ketersediaan data. BPS dapat meningkatkan ketersediaan data dengan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pengecer, produsen, dan penyedia layanan untuk mengumpulkan data harga secara berkala dan aturan. Lalu yang keenam, perubahan pola konsumsi, yang dimana BPS perlu terus memantau atau memperbarui informasi mengenai pola konsumsi masyarakat agar dapat merefleksikan perubahan tersebut dalam perhitungan HIC. Lalu yang ketujuh, kualitas data. Melakukan validasi data secara berkala untuk memastikan kualitas data yang dikumpulkan termasuk pemeriksaan kembali data harga dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kesalahan input. Lalu yang kedelapan, inflasi produk khusus, yang mana produk-produk tertentu seperti barang-barang mewah atau barang-barang yang langka dapat mengalami inflasi yang tinggi. Boleh di next? Lalu yang kedua yaitu indeks harga komoditi, yang dimana bobot kualitas ini diperbarui setiap tahun. Ada yang namanya SPIT untuk komoditas beras meteran dan SPK untuk komoditas lainnya. Perhitungan rata-rata di semua level menggunakan rata-rata geometrik. Jumlah komoditas yang dicatat bahan makanan adalah 118, bukan makanan ada 355. Totalnya adalah 473, 118, 35, 473. Nah, penimbangan ini
diperoleh dari hasil SBH. Catatannya, mereka nggak punya harga komoditi, tapi adanya indeks harga konsumen. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yang lainnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, selanjutnya itu ada inflasi. Inflasi itu lebih ke perubahan harga, merupakan presentasi kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap, namun tidak jarang ada barang atau jasa yang harganya justru turun. Jadi kayak tidak tetap gitu. Boleh di next slide. Di BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya, yaitu menggunakan rumus IHK. Boleh di next slide. Selanjutnya ada cara menghitung inflasi. Yang pertama itu ada menghitung rata-rata harganya berapa. Lalu selanjutnya ada menghitung yang namanya RH atau relatif harga. Nah, cara menghitung RH ini yang pertama itu setiap pencacahan yang dicatat adalah per kualitas atau merek barang. Lalu yang kedua, pencacahan dilakukan di pasar tradisional, swalayan, atau outlet. Lalu setelah itu responden bisa berupa pedagang eceran terpilih. Dan yang terakhir, waktu pencacahan ada mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Setelah menghitung relatif harga, kita bisa menghitung nilai konsumsi bulan berjalan. Dan yang terakhir, menghitung harga konsumen. Setelah harga konsumen dapat kita hitung, lalu terdapat hasil harga inflasi. Boleh di next slide. Ini ada contoh perhitungan dari inflasi. Contohnya itu perhitungan relatif harga perbandingan harga telur. Misalkan ada 33.000 dibanding 31.000. Nanti dikali 100 dan hasilnya 106,45. Perhitungan nilai konsumsi dibanding nilai konsumsi setiap komoditas pada bulan ini kali relatif harga dibagi 100%, yaitu dapat harga konsumen sekarang. Contohnya induk harga konsumen Maret 103 dan induk harga konsumen Februari 102. Nah, inflasinya itu jadi 103 dikurang 102 sama dengan 1, jadi 1 dibagi 102 dikali 100% jadi 0,98% itu inflasi di bulan Maret. Explanation-nya itu rumus inflasinya jadi induk harga konsumen bulan ini dikurang induk harga konsumen bulan kemarin dibagi induk harga konsumen bulan kemarin sama dengan inflasi bulan ini. Boleh next slide. Selanjutnya ada kendala dalam perhitungan inflasi. Kebijakan pembatasan ekspor menyebabkan kelangkaan pasokan komoditas pangan dalam negeri. Intinya perkembangan ekonomi global itu masih mengalami sejumlah guncangan di tahun 2023. Karena tadi ada guncangan, maka pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu lebih tinggi dari beberapa tahun sebelumnya. Lalu ada kendala sebelumnya di BPS, yaitu prediksi inflasi dikoreksi yang meningkat. IMF memprediksikan bahwa peringkat inflasi dipicu peningkatan sejumlah harga komoditas strategi itu ada beberapa harga inflasi dunia perkiraannya sampai 2027 naik, habis itu 2023 sampai 2024 turun. Nah, yang terakhir itu kendalanya ada tren beberapa harga komoditas di pasar internasional. Contohnya, beras itu 2022 cenderung naik, lalu daging sapi malah turun. Kalau minyak mentah ini mulai stabil, balik lagi ke kondisi tahun 2022. Boleh di next slide. Selanjutnya ada solusi-solusi dari kendala yang tadi saya telah sebutkan. Untuk solusi yang pertama, itu diversifikasi pasokan, yaitu mendorong diversifikasi dalam produksi dan pasokan komoditas pangan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor dan mengatasi kelangkaan pasokan. Lalu ada kebijakan ekspor yang fleksibel yang menyesuaikan kebijakan ekspor dengan kondisi pasar dan kebutuhan dalam negeri untuk menghindari kelangkaan pasokan yang berlebihan. Solusi yang kedua, diversifikasi ekonomi, yaitu mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu yang harga dan pasokannya rentan terhadap fluktuasi pasar global, serta melakukan pengendalian harga terutama untuk komoditas strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap inflasi.
seperti bahan bakar, pangan, dan logistik. Lalu solusi yang terakhir itu ada mengembangkan kebijakan konsumsi yang bijaksana untuk mengurangi tekanan pada harga komoditas yang mengalami kenaikan, lalu mengimplementasikan kebijakan yang mendorong efisiensi produksi daging sapi untuk menjaga harga tetap stabil atau turun. Boleh di next slide. Jadi gambaran umum tentang inflasi itu, teori inflasi atau angka inflasi adalah peningkatan persentase dari rata-rata harga, indikator harga, kecenderungan umum perkembangan harga, dan perubahan nilai barang dan jasa di masyarakat, terus penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Artinya yang namanya inflasi ini memang ada perkembangan harga atau perubahan harga delta, itu yang dilihat. Contoh harga cabai sekarang 120.000 per kilo. Nah, harga cabai misal bulan depan harga cabai 130.000 sampai 150.000. Itu menurut kita termasuk mahal, tapi sebetulnya perubahan harganya itu dikit. Jadi kalau kita hitung inflasi dari bulan kemarin ke bulan ini cuma sekitar 10.000 sampai 20.000. Padahal kalau dilihat dari bulan sebelumnya masih 80.000 per kilo. Jadi intinya inflasi itu perubahan harga delta tersebut, bukan harga itu sendiri. Boleh next slide. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu untuk tingkat internasional nama aslinya itu PDB atau Produk Domestik Bruto. Sedangkan untuk lingkup DKI itu dinamakan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Angka PDRB itu menghasilkan angka atau laju pertumbuhan ekonomi. Boleh di next slide. BPS di level nasional menghasilkan yang pertama ada by production atau by industri. Aktivitas produksi menghasilkan aktivitas menggunakan atau pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kemudian menjadi pengeluaran konsumsi pemerintah, jadi seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelaku di ekonomi dihitung menurut PDRB lapangan usaha. PDRB itu dirilis setiap per triwulan atau per 3 bulan sekali, jadi perekonomian Jakarta itu outputnya dihasilkan oleh angka itu. Ada 17 kategori berdasarkan lapangan usaha, yaitu semua sektor perekonomian di dunia, contohnya pertanian, pertambangan, industri, pengolahan, sektor listrik, dan gas. Boleh di next slide. Nah, ini ada BPS di segi regional, itu ada expenditure, lalu ada by lapangan usaha atau lapus industri, banding nilai tambah. Nah, notnya, laporan perusahaan, jadi selain sensus survei kita sebagai pendata, yang dihasilkan itu nilai tambah. Kalau penilaian konsumsi akhir adalah nilai real, tapi sebagai konsumsi akhir. Boleh di next slide? Tambahan, PDRB itu dihasilkan berdasarkan harga berlaku dan dasar konstan. Kenapa harus memakai harga konstan atau harga dasar? Karena kita mau melihat laju atau pertumbuhannya. Ada beberapa cara untuk mengkonstankan, salah satunya menggunakan metode revaluasi maupun metode deflasi. Di beberapa sektor ada beberapa metode, tapi biasanya kita memakai deflator indeks harga. Kita menggunakan indeks tahun dasar yang dipakai saat ini 2010, tapi itu harus diupdate kembali setiap 10 tahun sekali. Kemudian ada juga indeks harga konsumen, biasanya digunakan di PDRB pengeluaran. PDRB menurut harga konstan itu menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi. Jadi, laju pertumbuhan ekonomi adalah growth atau laju dari PDRB ADHK atau harga konstan 2010. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada indeks harga petani. Di BPS untuk namanya bukan indeks harga petani, tetapi komponen nilai tukar petani. Tapi untuk di daerah DKI Jakarta, kita tidak punya nilai tukar petani, tapi hanya ada di provinsi lain. Nilai tukar petani atau NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani atau IP terhadap indeks harga yang dibayar petani atau IP. Boleh di next slide. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar term of trade dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Boleh di-slide. Selanjutnya ada NTP. Yang pertama, perbandingan indeks harga yang diterima petani atau IT dengan indeks harga yang dibayar petani atau IB
Yang kedua, NTP lebih besar 100, berarti petani mengalami surplus, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Yang ketiga, NTP sama dengan 100, berarti petani mengalami impas. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Yang keempat, NTP lebih kecil dari 100, berarti petani mengalami defisit, kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun. Boleh di next slide? Nah, di sini ada contoh perhitungan dari rumus NTP. Rumus NTP itu IT dibagi IB dikali 100%. Bisa dilihat di sini ada contoh soal, ada nama daerah, indeks harga, IT atau IB. Dan ini ada jawabannya, bisa dilihat di layar. Boleh di next slide. Selanjutnya ada indeks harga eceran atau retail price index atau RPI, adalah ukuran inflasi yang diterbitkan setiap bulan oleh Kantor Statistik Nasional. Ini mengukur perubahan biaya sampel perwakilan barang dan jasa retail. Karena RPI dibuat tidak memenuhi standar statistik internasional, maka sejak tahun 2013, Badan Pusat Statistik tidak lagi mengklarifikasikannya sebagai statistik nasional dan hanya menekankan pada indeks harga konsumen. Boleh di next slide. Selanjutnya ada cara hitung. Yang pertama ada tahun dasar atau titik awal dipilih. Ini menjadi standar yang digunakan untuk mengukur perubahan harga. Yang kedua, daftar barang yang dibeli oleh rata-rata keluarga dibuat. Hal ini difasilitasi oleh survei biaya hidup dan makanan. Yang ketiga, semakin besar porsi rata-rata tagihan rumah tangga, semakin besar pula bobotnya. Yang keempat, harga setiap barang dikalikan dengan bobot yang diberikan pada barang tersebut, sehingga kontribusi harga barang tersebut sebanding dengan kepentingannya. Harga setiap barang harus ditemukan pada tahun dasar dan tahun perbandingan atau bulan. Boleh di next slide. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ada perhitungan indeks yang terdapat di Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Yang pertama yaitu IHSG. IHSG merupakan singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan yang merupakan indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. IHSG dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang berdasarkan jumlah saham di bursa. Nah, berikut ada cara menghitung dan rumus menghitung IHSG. Rumusnya yaitu indeks sama dengan nilai pasar dibagi nilai dasar dikali 100%, yang dimana nilai pasar merupakan kumulatif jumlah saham yang tercatat dikali dengan harga pasar. Dan nilai dasar merupakan kumulatif jumlah saham pada hari dasar dikali dengan harga pada hari dasar. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Diketahui 3 jenis saham yaitu saham Adesa, saham Akuas, dan saham Sankuas. Hari dasar ditentukan 22 Agustus 2020. Pada hari itu, saham Adesa ditutup dengan harga Rp2.500.000, saham Akuas Rp5.000, sedangkan saham Sankuas Rp1.500. Jumlah saham Adesa yaitu 1.000 lembar, saham Akuas 2.000 lembar, dan saham Sankuas 3.000 lembar. Pada tanggal 27 Agustus 2020, harga mengalami perubahan sebagai berikut. Saham Adesa menjadi Rp2.600.000, saham Akuas Rp4.800.000, dan saham Sankuas Rp1.700.000. Nah, dari soal tadi, jika disajikan dalam tabel, maka akan seperti ini. Nah, untuk menghitung soal tadi, itu menggunakan rumus HT dikali jumlah saham dibagi HO dikali jumlah saham dikali 100%, sehingga menghasilkan hasil 101,795. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ada indeks L45 adalah indeks saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI yang terdiri dari 45 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Adanya indeks ini bertujuan untuk mengukur performa saham dan menjadi sarana terpercaya bagi investor
manajemen investasi, hingga analisis keuangan dalam memantau pergerakan pasar. Boleh dengarkan? Oke, ini ada contoh ILQ 45 yang diambil dari webnya IDX. Boleh dilihat. Terus di sini ada rumus perhitungan bobot pada ILQ 45. Perhitungan bobotnya itu dari harga saham dikali hasil evaluasi dibagi dengan total market caps. Next. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Di bobot saham yang 0,65% itu didapat dari harga saham yang 850 eh, dikali dengan market caps-nya dibagi dengan total dari market caps yang dikuningin tadi. Hasilnya 0,66. Oke, untuk selanjutnya ada Indeks Bisnis Indonesia atau IBI. Indeks Bisnis Indonesia adalah sebuah indeks saham yang terdiri dari 27 perusahaan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. IBI biasanya mencakup saham-saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI yang aktif beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi seperti perbankan, keuangan, pertambangan, konstruksi, telekomunikasi, dan lain-lain. Nah, cara menghitung indeks bisnis Indonesia melibatkan menghitung rata-rata nilai saham dari setiap perusahaan yang terdapat dalam indeks. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung IBI. Yang pertama, ambil daftar saham yang terdapat dalam indeks bisnis Indonesia. Yang kedua, dapatkan nilai saham setiap perusahaan tersebut dari sumber yang terpercaya, seperti Bursa Efek Indonesia atau sumber lain yang terpercaya. Yang ketiga, hitung rata-rata nilai saham dari setiap perusahaan dalam indeks bisnis Indonesia. Yang keempat, jumlahkan nilai saham dari semua perusahaan yang terdapat dalam indeks bisnis Indonesia. Yang kelima, bagi nilai jumlah saham dengan jumlah perusahaan yang terdapat dalam indeks bisnis Indonesia. Nah, langkah 5 ini merupakan hasil dari indeks bisnis Indonesia. Nah, ya, selanjutnya ada contoh perhitungan indeks bisnis Indonesia. Jika nilai saham dari perusahaan A adalah Rp1.000, perusahaan B adalah Rp2.000, dan perusahaan C adalah Rp3.000, maka indeks bisnis Indonesia adalah 1.000 ditambah 2.000 ditambah 3.000 dibagi 3, sehingga menghasilkan Rp2.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Berikutnya ada indeks syariah. Indeks saham syariah adalah ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga sekumpulan saham syariah yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. Oke. Ada 4 indeks saham syariah. Yang pertama indeks saham syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index 70, dan Jakarta Islamic Index, dan yang terakhir IDX MES BUMN 17. Langkah-langkah menghitung indeks syariah yang pertama itu menentukan kriteria perusahaan mana yang akan dimasukkan ke dalam indeks. Kriteria ini biasanya mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Terus yang kedua, setelah ditetapkan langkah-langkahnya, memilih saham-saham yang memenuhi kriteria tersebut. Ini. Setiap saham dalam indeks diberikan bobot berdasarkan beberapa faktor, seperti kapitalisasi pasar, likuiditas, dan kinerja keuangan. Bobot ini biasanya disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kinerja perusahaan dan pasar. Indeks syariah kemudian dihitung berdasarkan gabungan dari saham-saham yang terpilih dan bobotnya. Next. Nilai indeks syariah biasanya dilaporkan secara berkala kepada publik, baik melalui lembaga keuangan ataupun media keuangan lainnya. Hal ini memungkinkan investor untuk memantau kinerja indeks syariah dan membuat keputusan investasi yang tepat. Indeks syariah akan dihitung secara berkala, dapat disebarkan dan digunakan oleh investor, analisis, dan institusi keuangan untuk memantau kinerja pasar saham yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.
Ini ada contoh perhitungannya berdasarkan indeks syariah dari Islamic Commerce. Boleh nih? Oke. Langkah yang pertama itu menghitung rasio-rasio yang diperlukan untuk menghitung indeks syariah, yaitu total aset rasio. Rasio ini menunjukkan seberapa besar zakat dibayarkan dalam kaitannya dengan total aset perusahaan. Rumusnya itu zakat yang dibayarkan dibagi dengan total aset. Begini. Oke. Langkah keduanya menghitung zakat to net profit ratio. ZPR ini menunjukkan berapa besar zakat dibayarkan dalam kaitannya dengan keuntungan bersih perusahaan. Dan zakat yang dibayarkan dibagi dengan pendapatan operasional dikurangi oleh biaya operasional. Lalu menghitung zakat operating revenue ratio. Rasio ini menunjukkan seberapa besar zakat dibayarkan dalam kaitannya dengan pendapatan operasional. Rumusnya zakat yang dibayarkan dibagi pendapatan operasional. Terus setelah mendapatkan rasio-rasio tadi, kemudian dapat menghitung indeks syariah dengan menggunakan rumus berikut. IP sama dengan ZAR yang awal tadi ditambah ZPR dan ZOR dibagi dengan 3. Jadi indeks syariah dari PT XYZ tadi 0,048. Semakin tinggi nilai IP, maka semakin baik kinerja syariah perusahaan tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, tidak terasa kita sudah berada di ujung untuk hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.